Halo, selamat datang kembali di channel berfisika.com bersama Kak Wawan. Enjoy with physics every day. Oke, dalam kesempatan kali ini kakak ingin melanjutkan materi kita tentang pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang posisi, perpindahan, dan jarak. Oke, nah dalam kesempatan ini kita diberikan suatu data pengamatan dari lapangan. Oke, misalkan ini adalah keadaan sebuah mobil. Oke, jadi data di lapangan mencatatkan seperti ini. Jadi ada posisi, oke, ada waktunya, dan posisi dalam meternya. Oke, diukur dari titik 0,0 misalnya 0,0 nya. Oke, nah pada saat mula-mula mobil itu pada saat diam, mula-mula diam 0 sekon, itu artinya waktunya belum dicatatkan, waktunya belum berjalan belum. Nah, si posisinya udah punya 30 meter. Misalkan ini posisinya 0,0 di sini, berarti ini positif, ini negatif, sumbunya X. Oke. Nah, ke depan itu misalkan positif, ke belakang negatif. Nah, berarti si mobil ini dia udah punya posisi 30 meter di depan. Oke. Kemudian 10 sekon dicatatkan, 10 sekon. Oke. Nah, 10 sekon ini, 10 detik ini, ternyata posisi yang dicatatkan 50 meter. Artinya 30 meter, awalnya 30 meter, kemudian setelah 10 detik dia maju ternyata 50 meter ke depan. Nah, berarti gerak dari posisi A ke posisi B itu adalah apa? Maju. Jadi maju 30 meter ke 50 meter maju, teman-teman. Oke. Selanjutnya dari 50, waktunya dicatatkan kembali dari 10 detik itu dilanjutkan menjadi 20 detik. Ternyata posisi yang dicatatnya 40. Dari 50 ke 40 artinya mundur. Benar kan? Artinya bergerak ke arah sumbu X negatif. Nah, berarti yang ini mundur. Lanjutnya 40 ke 0, 40 ke 0 di sini. Mundur juga. Oke, mundur. Mundur itu maksudnya arahnya ke sumbu X negatif, itu maksudnya. Bisa aja dia mobilnya muter arah, bisa aja muter gitu. Tapi saya inginnya mobilnya maju mundur gitu. Maju mundur. Dari 0 ke min 50 waktu selanjutnya sama, ini juga mundur gitu. Mundur. Min 50 ke min 60 sama. Min itu artinya ini 0, min itu di situ, di sebelah belakang, di sumbu X negatif min ya maksudnya. Min itu arah, jadi ini mundur. Nah, setelah min 60 dalam waktu 50 detik ke 60, 50 ke 60 artinya dia min 20. Jadi min 60 di sini, min 60. Ternyata dia geraknya ke min 20 artinya maju ke depan gitu. Jadi kalau dari 60 meter ke min 20 meter itu dia geraknya maju. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba ilustrasikan si data-data pengamatan ini ke data real di lapangannya seperti apa. Ini mengkira-kira, aproksimasi, atau maksudnya mengira-ngira saja. Jadi kita belum tahu di lapangan seperti apa, tapi secara garis besar seperti itu. Oke. Karena ini berjalannya terhadap satu dimensi sumbu X, oke, kita buat garis sumbu X aja ya. Oke, di sumbu X. Oke, misalkan 0,0 di sini, 0 di sini. Nah, mula-mula si partikel udah punya 30 meter. Partikel mobil itu 30 meter. Oke, saya buat skala dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini juga sama, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tapi ini minus ya. Oke, mula-mula di sini di 30. Berarti oke, saya gambar ya. Nah, oke. Nah, berarti ini titik A, awal mula-mula. Kemudian dia maju 50 meter. Posisinya di 50 meter X-nya, berarti maju ke depan di sini. 50 meter. Titik B. Nah, berarti dia ini maju ke depan. Kemudian
dari 50 ke 40 berarti mundur ya. Oke, di sini ini titik C. Berarti yang pertama maju ke sini dulu, yang kedua dari B ke C. Nah, gitu. Kemudian dari 40 ke 0, 0 di sini titik acuan, titik 0,0 ya. Di sini mobilnya. Dari sini ke sini. Titik D. Kemudian mundur kembali ke min 50 ke sini, ke min 50. Mundur lagi ke min 60 ya. Dari sini ke sini dulu. D, E, titik F. Nah, dari titik F dia maju ke depan, maju ke min 20. Berarti ke sini. Dari sini ke sini. Titik G. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira data di lapangannya seperti ini. Jadi ini visualisasi sebuah mobil dari data pengamatan yang dicatatkan waktu dan posisinya. Nah, sekarang gimana mengubah dari data di lapangan ini, data yang ada di sini, tabel, ke dalam sebuah kurva. Oke, kita coba gambarkan ya kurvanya atau grafiknya. Oke. Nah, ini sumbu Y-nya adalah posisi dalam meter. Ini adalah waktu di dalam sekon. Oke. Nah, sebenarnya sumbu waktunya negatifnya nggak ada ya. Jadi ini aja. Oke. Saya kasih skala dulu 20, 30, 40, 50, 60 menjadi sama 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min. Nah, oke, seperti ini. Data ini sebenarnya saya sengaja angka-angkanya bulat karena untuk memudahkan perhitungan. Karena data di lapangan nggak mungkin dibuat bagus seperti ini. Nggak apa-apa, ini hanya kita buat belajar aja ya, biar memudahkan pemahamannya. Oke, yang pertama pada saat 0. Nih, pada saat 0 waktunya, posisinya berapa? 30 meter. Berarti udah dari sini. Dari sini. Nah, jadi pada saat 0 sekon dia udah 30 A, posisi titik A. Kemudian titik B di 10 detik pertama dia 50. 50-nya di sini. Sini ya. Ini titik B. Kemudian titik C mundur 40 sini. 30. Sini ya. Titik C. Kemudian mundur ke 0. Ke 0 di sini berarti. 0 di waktu 40 itu. Kemudian dia mundur lagi min 50 di sini ya. Oh sorry, ini benar nih. 50, di detik 30 0. Salah. Maaf, salah ya teman-teman. Nanti membingungkan. Oke. Nah, pada saat 10 berapa tadi? 10.50. Sini titik B. Kemudian di 20 baru 40. Nah, di 30 0. Di 40 baru min 50. Ya. Titik D, titik E, kemudian di 50 waktunya dia min 60. Sini F. Dan yang terakhir di 60 detik dia ada di min 20 sini. Oke, nah yang benar. Oke, maaf yang tadi ya. Oke. Nah, kemudian dari titik-titik ini kita bisa tarik sebuah garis yang akan merepresentasikan sebuah kurva yang bisa kita lihat. Nah, sebenarnya garis ini kita tidak tahu apakah garisnya yang ditarik itu lurus atau seperti apa, kita nggak tahu karena data-data antara titik A dan B kita nggak tahu, data-datanya B dan C kita nggak tahu. Makanya
ini mah pendekatan saja, jadi seolah-olah aja, jadi bukan garis lurus. Kalau garis lurus takutnya nanti berbeda di lapangannya. Ya seolah-olahnya berarti garis biasa aja gitu ya. Nah ini kira-kira seperti itu sih garis yang menghubungkan atau kurvanya seperti ini. Oke. Jadi penggambaran data situasi di lapangan, grafiknya seperti apa, dan data pengamatan yang dicatatnya kalau dibuatkan grafiknya nanti seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba menghitung jarak dan perpindahan dari sebuah kurva ini. Dan itu merupakan biasanya pertanyaan-pertanyaan atau problem yang biasa ditanyakan di soal-soal fisika dasar mungkin, atau di buku-buku textbook SMA mungkin ada. Tapi ini lebih ke pengenalan fisika dasar. Oke. Kakak lanjutkan ke pertanyaannya ya. Oke. Yang ini dihapus aja ya, karena biar mengefektifkan ini papan tulisnya ya. Udah penuh. Ya, ini juga kayaknya dihapus aja kalau. Oke, pertanyaannya biasanya adalah tentukan jarak dan perpindahan selama tentukan dan perpindahan mobil selama selang waktu gitu ya. Oke, selang waktu misalkan nomor A, waktunya dari 0 detik ke berapa? 0 sampai misalkan 10 detik. 0 sampai 10 sekon. Kemudian dari berapa? Dari 10 ke 20 boleh lah ya. Dari 10 detik ke 20 detik. Yang C misalkan dari 0 inginnya ke 40 detik boleh. Yang D misalkan dari 50 detik menuju 60 detik. Dan terakhir adalah dari 0 hingga beres 60 detik. Oke, untuk yang pertama jarak. Oke. Jarak itu skalar. Jarak itu magnitude. Magnitude itu mutlaknya ya. Artinya jarak itu tidak mengenal negatif, karena magnitude itu mutlaknya. Jadi nanti jarak di sini tidak boleh hasilnya negatif. Catat ya teman-teman. Udah dicatat ya. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Oke, jarak yang ditempuh mobil. Nomor A, antara 0 menuju 10 sekon. T-nya coba lihat 0 sampai 10. Mula-mula dia berada di mana posisinya mula-mula? Oke. Saya gambar dulu mula-mulanya 30 meter. Kemudian dia bergerak sejauh 50 meter. Berarti jarak yang ditempuh dari 30 ke 50 berapa selisih? 20 ya teman-teman. Ini 20 meter ya. Berarti jaraknya adalah 20 meter. Itu jarak yang ditempuh. Oke. Jadi lintasan dari suatu posisi 1 ke posisi 2. Nah, itu berapa lintasannya? Jaraknya. Oke. Nah, yang B dari 10 ke 20. 10 ke 20. Dari 10 ke 20. Di 10 dia posisinya 50 meter. Kemudian dia gerak mundur ke 40. Nah, ini berapa? Dari posisi ini ke posisi ini selisihnya 10 meter. Artinya jaraknya adalah 10 meter. Nah, ini lihat. Hasilnya tidak negatif, tidak boleh negatif kalau jarak. Oke. Lanjut nomor C. Dari 0 sampai 40. Dari 0 sampai 40 sekon. Coba lihat. Dari 0 sampai 40 sini ya. Nah, kita ambil dulu posisi-posisinya di titik. Dari 0 posisinya awalnya 30 meter. Kemudian gerak ke 50 meter. Kemudian ke 40 meter. Kemudian ke 0 ya. Ini posisinya ke 0. Yang terakhir di 40-nya di sini min 50 meter. Nah, selisih 30 ke 50 ini 20 meter. Ini
10 meter. Ini selisihnya 40. Nah ini selisihnya bukan min 50 karena kita inginnya nilai yang skalarnya, nilai yang positifnya, jadi 50 meter. Artinya jarak yang ditempuhnya dari 0 sampai 40 detik adalah, jumlahin aja, 20 tambah 10 30 tambah 40 70 tambah 50 120 meter. 120 meter. Yang nomor D. Nomor D mana? Ini 50 ke 60. Berarti 50 detik ke 60 detik. Mana? Ini 50, ini 60. Oke, 50 posisinya di mana? Posisinya di ini, min 60. Min 60 meter. Kemudian dia maju ke depan ke min 20. Ke min 20 meter. Nah, ini selisihnya berapa? Kok min 60? Selisihnya berapa? 40 meter ya, teman-teman. Selisih positifnya, jangan yang negatifnya. Selisihnya min 20 ke min 60 adalah 40 meter. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 40 meter. Paham sampai sini? Harus paham, pasti paham. Oke. Dan yang terakhir itu total, jarak total ditempuh dari waktu awal hingga waktu 60 sekon. Nah, berarti ini dijumlahkan saja. Tadi kan udah dapat 30 ke 50 ke 40 ke 0, berapa lagi? Ke min 50 ke min 60 ke min 20 meter. Kayak tadi ya, ini selisihnya 20, ini 10, ini 40, ini 50, ini selisihnya 10 ya, 10, ini 40. Oke, berarti jarak totalnya jumlahin aja. Berarti 20 tambah 30 40. 30 tambah 40 70, 120, 130, 170 meter. Jadi jarak total yang ditempuh benda adalah 170 meter dari waktu awal 0 detik sampai 60 detik. Nah, itu adalah jaraknya. Jadi jarak itu skalar. Oke, gimana perpindahannya? Oke, kita langsung saja. Ini dihapus dulu. Oke, biar memudahkan. Oke, berarti perpindahan mobil itu yang pertama selang waktu 0 detik sampai 10 detik. Oke, ingat perpindahan adalah vektor, besaran vektor. Berarti dia ada arahnya. Oke. Nah, lihat pada saat 0 sampai 10 perpindahan itu biasanya simbolnya delta ya, delta X. Posisi X2 min posisi X1. X2 itu keadaan akhirnya gitu. Titik yang kedua itu bolehlah saya tulisnya XF ya biar lebih mudah. XF final, akhirnya ada di mana, dikurangi XI inisial awalnya di mana. Oke, kalau di sini pada saat 0 posisi awalnya 30, posisi akhirnya adalah 50. Berarti akhirnya 50 dikurangi awalnya 30. Artinya 20 meter. Nah, ini kelihatan. Berarti kalau delta X-nya positif 20 meter artinya perpindahannya sedang menuju kemana? Sedang bergerak ke arah sumbu X positif. Dalam hal ini kita asumsikan maju. Berarti benar tadi ya, bahwa di 0 sampai 10 tadi di grafik. Ini geraknya maju. Kemana arahnya majunya? Maju ke depan. Atau ke sumbu X positif. Paham sampai situ? Paham ya? Selanjutnya B yaitu 10 sampai 20. 10 sekon menuju 20 sekon. Berarti delta X-nya adalah X final dikurangi X inisial. Lo coba lihat pada saat 10 dan 20, 10 dan 20, 10 dan 20. Akhirnya di 20, berapa posisinya? Ini 40 meter dikurangi X awalnya di sini di B 50. Berapa? Min 10 meter. Tuh ini lihat, min 10. Artinya apa? Besar perpindahannya 10 meter besarnya. Tapi arahnya kemana? Arahnya ke sumbu X negatif. Artinya di periode 10 dan 20 detik itu si mobil itu mundur, bergeraknya mundur ke belakang. Berarti ini arahnya kemana? Mundur ke belakang ya.
mundur pasti ke belakang ya, atau ke arah sumbu X negatif. Oke, selanjutnya nomor C. Dari 0 sekon sampai 40 sekon. Oke. Dari 0 sampai 40. Nah, berarti delta X-nya langsung aja. Delta X-nya adalah posisi akhir kurangi posisi awal. Posisi akhir di 40 berapa ini? Min 50. Min 50 meter kurangi posisi awalnya tadi berapa? Di 0, 30 meter ya. 30 meter. Berapa? Min 80 meter. Kayak tadi, berarti besarnya 80 meter. Dari awal sampai 40 detik itu si mobil itu mundur dari awal itu. Berarti ini mundur arahnya ya. Nomor D, dari 50 menuju 60 detik. Nah, 50 ke 60. Di 60 posisinya min 20. Berarti delta X hat min XI, atau min 20 meter dikurangi X awalnya di 50 berapa X awalnya? Ini nih. Nah, ini. Sorry. Pada saat 60 dia ada di 20, pada saat 50 di sini min 60. Gitu. Coba ini lihat. Min 20 meter, min sama min berarti nanti jadi plus. Oke. Jadi min 20 meter plus 40 meter berapa? Plus 60 meter. Berapa? Plus, atau enggak tulis plus, jadi 40 meter. Artinya apa? Jadi dari posisi 50 detik ke 60 detik ternyata meskipun dia ada di belakang tuh, ada di sumbu X negatif, tapi arah perpindahannya, arah geraknya kemana? Positif, maju. Paham ya sampai sini? Harus paham. Jadi ini posisinya maju. Arahnya bukan posisi, arah perpindahannya maju ke depan. Oke, geraknya gitu, gerak mobil. Yang terakhir adalah dari awal sampai akhir 60 sekon. Berarti selisihnya langsung aja posisi akhirnya. Posisi akhirnya dari mana? Di sini min 20 ya. Min 20 meter dikurangi posisi awal di 0, 30 meter. Berapa? Min 20 kurangi min 30, min 50 meter. Tuh, berarti dari awal detik pertama hingga detik 60 detik terakhir, yaitu si mobil itu bergerak mundur secara keseluruhannya, berarti dia ada di belakang gitu. Akhirnya ujungnya karena kan mundur gitu. Nah, seperti inilah kira-kira contoh dari konversi dari data di lapangan, kemudian dimasukkan ke grafik seperti apa, kemudian dari grafik kita baca untuk menentukan berapa jaraknya dan perpindahannya. Oke, mungkin untuk pembahasan jarak dan perpindahan di dalam metode grafik kakak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti dengan sangat paham sekali, karena fisika itu sangat mudah jika kita paham sampai akar-akarnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam berfisika.com. Dadah.